Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Magfiratul Hamdiah MPD. Dan yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah studi fikih Ibu Yeni Ulfa MPDI, beserta segenap teman dan keluarga yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Febrianti Adelia. Saya dari Fakultas Tadris Umum Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep zakat, puasa, dan haji. Saya di sini pastinya akan membahas satu-satu mengenai tentang zakat, puasa, dan haji. Pertama, saya akan membahas tentang zakat terlebih dahulu. Nah, pengertian zakat ialah secara bahasa berarti bersih atau suci. Bisa juga diartikan dengan berkah atau tumbuh. Itu secara bahasa. Dan secara istilah, zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada golongan-golongan yang berhak menerima dengan sesuai syariat. Dan yang kedua yaitu hukum zakat. Zakat merupakan rukun Islam dan hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Hal ini berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Salah satunya yaitu yang artinya ialah ambillah zakat dari harta mereka guna untuk menyucikan dan membersihkan mereka. Dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Besar dan Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Selanjutnya yaitu syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat ini juga ada beberapa, teman-teman. Yang pertama yaitu muslim yang pasti dan merdeka. Merdeka ialah artinya tidak diperbudak dan tidak memperbudak. Selanjutnya yaitu memiliki harta yang mencapai nisab dan haul. Nisab dan haul sendiri artinya adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. Dan haul adalah batasan waktu 1 tahun hijriah atau 12 bulan komariah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat. Dan selanjutnya yaitu harta tersebut adalah milik penuh dirinya sendiri. Jadi bukan pinjam meminjam, bukan hutang menghutang begitu. Bukan. Selanjutnya yaitu jenis zakat. Jenis zakat ini ada 2. Yang pertama adalah zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap umat muslim sebelum melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Zakat ini juga bertujuan untuk menyucikan jiwa dan memberikan makanan kepada kaum fakir miskin di hari raya. Besaran zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok seperti beras perorangan. Zakat fitrah ini biasanya diberikan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan yang terlilit hutang juga itu termasuk salah satu yang bisa diberikan zakat fitrah. Seperti itu. Selanjutnya yaitu zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat yang dibayarkan dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim, seperti uang, emas, perak, hasil usaha, dan lain-lainnya. Nah, zakat mal ini juga wajib dibayarkan, teman-teman, jika harta tersebut mencapai nasab. Ingat kan nasab itu apa? Ya, mencapai nasab atau dan telah mencapai haul. Haul juga ingat kan apa tadi?
Itu berarti waktu kepemilikan selama 1 tahun Hijriah. Selanjutnya yang terakhir adalah hikmah zakat. Hikmah zakat ini ada beberapa teman-teman, tapi aku cuma mau membahas. Tapi saya di sini cuma mau membahas 3 saja. Pertama yaitu membersihkan harta dan jiwa, membantu mengurangi kemiskinan. Bukan malah tambah miskin teman-teman, malah menjadi tambah 1% zakat yang harta kita yang dikeluarkan zakat 1% zakat yang dikeluarkan akan kembali beribu-ribu rezeki yang kita dapatkan, seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu meningkatkan solidaritas. Yang kedua yaitu puasa. Nah, puasa sendiri pengertiannya adalah puasa secara bahasa itu menahan, dan secara istilah puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa itu juga bukan cuma menahan puasa itu bukan cuma menahan hawa, lapar, haus, bukan cuma hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu, menahan telinga untuk tidak mendengar hal-hal yang buruk, menahan mata untuk tidak melihat hal-hal yang mengurangi pahala puasa juga pastinya, dan menahan dari hawa nafsu, menahan diri untuk tidak lakukan hal-hal yang terlarang di dalam Islam. Nah, itu juga dilakukan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan itu juga diniatkan karena Allah. Selanjutnya yaitu hukum puasa. Hukum puasa di bulan Ramadan itu wajib. Karena ada beberapa puasa, ada puasa wajib, ada puasa sunnah juga. Nah, di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang ketiga yaitu syarat dan rukun puasa. Syarat puasa yaitu Islam, baligh, berakal, mampu, dan tidak sedang haid atau tidak sedang nifas. Rukun puasa ini niat dan menahan diri dari pembatalan puasa. Dan selama berpuasa kita harus banyak-banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik agar puasa kita menambah beribu-ribu pahala yang banyak, yang berlimpah. Apalagi di bulan suci Ramadan, sholat tarawih, lakukanlah, tadaruslah, perbanyaklah tadarus, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah sholat sunnah. Dan sholat itu juga wajib ya teman-teman. Kalau puasa tapi tidak sholat, itu malah akan berkurang puasanya, akan berkurang pahala puasanya. Jadi hanya menahan lapar dan haus saja, tapi tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan keberkahan puasanya, seperti itu. Selanjutnya yaitu jenis puasa. Jenis puasa juga terbagi, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang pertama yaitu Ramadan. Ramadan itu kan dilakukan selama 1 tahun 1 kali. Dilakukan di bulan Ramadan. Dan selanjutnya puasa qadha. Puasa qadha itu adalah puasa yang menggantikan di bulan Ramadan tersebut. Biasanya ini dilakukan oleh para perempuan-perempuan yang dalam pengganti yang dilakukan untuk menebus dosa atau kesalahan yang sengaja dilakukan atau sebagai bentuk penebusan atau pelanggaran dalam syariat Islam. Yang terakhir yaitu nazar. Nazar ini biasanya kalau menginginkan sesuatu agar keinginan itu tercapai, kita harus melakukan nazar. Salah satunya dengan nazar berpuasa, seperti itu. Yang sunnah, jenis puasa yang sunnah itu seperti Senin Kamis, Arafah, Asyura, dan lain-lain. Hikmah puasa ini juga mengasah kesabaran dan pengendalian diri.
Selanjutnya, meningkatkan ketakwaan dan menyadarkan pentingnya empati sosial. Yang terakhir yaitu haji. Pengertian dari haji ini, pengertian secara bahasa haji ini berarti menyengaja. Dan secara istilah, haji adalah menyengaja menuju Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan tertentu pada waktu dan cara yang tertentu. Hukum haji ini wajib teman-teman bagi yang mampu. Sebagaimana di Al-Quran surah Al-Imran ayat 97 yang artinya, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya atau Baitullah, maka amanlah dia. Di antaranya kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanannya ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Syarat dan rukun haji. Syarat haji ini yang pasti adalah Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu. Yang terakhir mampu, teman-teman. Jadi kalau semisal tidak mampu, tidak apa-apa untuk tidak melakukan ibadah haji. Tapi jika mampu, lakukanlah. Seperti itu. Rukun haji yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, mencukur rambut, dan tertib yang pasti. Macam-macam haji juga ada beberapa, yaitu haji tamattu, haji qiran, haji ifrad, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu hikmah haji. Hikmah haji adalah penyucian jiwa, menumbuhkan rasa persaudaraan umat Islam, dan menguatkan semangat ketakwaan, dan yang pasti memenuhi rukun Islam. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan teman-teman bisa mengerti semuanya, dan mohon maaf jika banyak tutur kata yang tidak dimengerti karena saya juga masih belajar di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.